Hai semuanya, di dunia kesehatan ada dua hal penting yang harus selalu dijaga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk petugas medis dan pasien safety atau keselamatan pasien. Yuk kita pelajari bareng-bareng bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita semua. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja. Yang pertama, adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja. Yang kedua, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, teliti dalam bekerja. Dan yang keempat, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung mata, pakaian pelindung, alat pelindung kaki, alat pelindung tangan, alat pelindung pernafasan, dan alat pelindung telinga. Selanjutnya, unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material. Yang pertama yaitu ada buku petunjuk penggunaan alat, yang kedua rambu-rambu dan isyarat bahaya, yang ketiga himbauan-himbauan, yang keempat adanya petugas keamanan. Alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium, yang pertama ada pemadam kebakaran atau hidran, yang kedua air washer, yang ketiga water shower, yang keempat kotak P3K, yang kelima jas laboratorium, yang keenam peralatan pembersih, yang ketujuh obat-obatan, yang kedelapan kapas, dan yang kesembilan plester pembalut. Selanjutnya yaitu ada syarat laboratorium yang baik. Yang pertama, ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang kedua, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi untuk penempatan bahan kimia dan peralatan. Yang ketiga, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Berikan juga nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis. Yang keempat, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Selanjutnya yaitu ada alat pelindung diri atau APD, merupakan istilah lain dari Personal Protective Equipment atau PPE, adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan atau keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya ada bahaya dan jenis APD atau PPE yang digunakan. Untuk bagian mata, bahayanya yaitu kimia atau percikan logam, debu, proyektil, gas, uap, dan radiasi. Nah, pilihannya bisa menggunakan kacamata keselamatan, kacamata wajah, perisai, dan visor. Catatan, pastikan pelindung mata memiliki kombinasi yang tepat dari dampak, debu, splash, logam pelindung, mata cair untuk tugas. Nah, di sini ada gambar kacamata debu dan ada juga gambar kacamata las listrik. Yang kedua, bagian kepala. Bahayanya, dampak dari jatuh atau kejatuhan benda, risiko menabrak kepala atau belitan rambut. Pilihannya bisa menggunakan berbagai helm, topi keras, dan topi. Syarat helm, yang pertama, tahan benturan, yang kedua, meredam kejutan, yang ketiga, anti air dan tidak mudah terbakar dan mudah disesuaikan. Nah, di sini ada arti warna helm safety. Ada warna merah untuk petugas pengendali api, warna putih petugas pengamanan dokumen, warna biru petugas evakuasi pasien, warna kuning petugas pengamanan alat medis. Yang ketiga, bagian pernapasan. Bahayanya yaitu debu, uap, gas, kekurangan oksigen atmosfer. Pilihannya yaitu disposable filtering vest, pitch atau respirator, setengah atau full face respirator, helm air vest,
dan pernapasan. Berbagai jenisnya yaitu yang pertama respirator pemurni udara, yang kedua respirator yang dihubungkan dengan suplai udara bersih, yang ketiga respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Yang keempat, bagian pelindung tubuh. Bahayanya yaitu suhu ekstrim, cuaca buruk, bahan kimia atau percikan logam, semprotan dari tekanan atau kebocoran senjata semprot, dampak atau penetrasi, debu yang terkontaminasi, pakaian yang berlebihan atau belitan pakaian sendiri. Pilihannya yaitu konvensional atau pakaian overall, jas boiler, pakaian pelindung khusus, misalnya celemek chainmail, dan pakaian pisabilitas tinggi. Yang kelima, bagian alat pelindung kaki. Untuk menghindarkan tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia, terdapat dua jenis sepatu, yaitu pengaman yang bentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja, dan sepatu karet, digunakan untuk menginjak permukaan yang licin. Yang keenam, bagian alat pelindung tangan. Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pertama, sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. Yang kedua, sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. Yang ketiga, sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. Yang keempat, sarung tangan karet digunakan pada waktu pekerjaan pelapisan logam seperti ventricle, ferrochrome, dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah tangan dari bahaya pembakaran asam atau kepedasan cairan. Yang ketujuh, bagian pelindung telinga bisa menggunakan ear plug dan earmuff. Selanjutnya yaitu safety preventif untuk keselamatan kerja K3. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja dalam kurung H.W. Hendrich, maka terdapat berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Terdiri dari pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, terdiri dari pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, terdiri dari prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja oleh tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa lihat contoh penerapan K3 sesuai SOP. Ketika menemukan kebakaran di bengkel atau laboratorium, maka sebaiknya dilakukan 6 langkah keselamatan. Yang pertama, hidupkan segera alarm. Yang kedua, beritahu regu pemadam kebakaran. Ketiga, peringatkan setiap orang agar segera keluar. Keempat, padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Kelima, bila dipandang perlu segera keluar. Dan yang terakhir, jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar. Selanjutnya di sini ada alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi di mana api berada. Nah, di sini ada cara penggunaan APAR. Tarik atau lepas pin pengunci tuas APAR atau tabung pemadam. Kedua, arahkan selang ke titik pusat api.
Ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR atau tabung pemadam. Dan yang terakhir, sapukan secara merata sampai api padam. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perhatikan arah angin atau badan muka menghadap searah dengan arah angin. Kedua, perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis APAR yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Ketiga, dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau. Keempat, dipasang menggantung dengan ketinggian maksimal 1,2 meter. Kelima, suhu ruangan tidak lebih dari 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Persyaratan teknis APAR. Yang pertama, tabung harus dalam keadaan baik atau tidak berkarat. Yang kedua, dilengkapi dengan etiket cara penggunaan. Yang ketiga, segel harus dalam keadaan baik. Yang keempat, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi. Yang kelima, selang harus dalam keadaan baik dan tahan tekanan tinggi. Yang keenam, APAR jenis busa atau foam, tabung dalamnya tidak bocor. Yang ketujuh, warna tabung harus mudah dilihat jenis-jenis. Selanjutnya yaitu pasien safety. Terdiri dari insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, upaya pencegahan, dan upaya penanggulangan. IKP atau insiden keselamatan pasien. Setiap kejadian atau situasi yang tidak disengaja dan dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien yang seharusnya dapat dicegah. Insiden ini mencakup berbagai jenis seperti 1. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. 2. Kejadian nyaris cedera atau KNC. 3. Kejadian tidak cedera atau KTC. 4. Kejadian potensial cedera atau KPC. Ketepatan identifikasi pasien. Memastikan bahwa pasien yang menerima layanan adalah pasien yang tepat dengan menggunakan minimal 2 identitas, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir, untuk menghindari kesalahan pemberian obat, prosedur, atau perawatan. Peningkatan komunikasi yang efektif, yaitu ada SBAR, adalah singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Peningkatan keamanan penggunaan obat-obatan yang perlu diwaspadai, yaitu ada NORUM atau LASA. NORUM adalah singkatan dari nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Istilah ini digunakan dalam dunia farmasi untuk menggambarkan obat-obatan yang memiliki kemiripan dalam nama, bentuk kemasan atau rupa, atau cara pengucapannya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemberian obat dalam bahasa Inggris. NORUM dikenal sebagai LASA atau Look Alike, Sound Alike. Nah, di sini ada contoh obat-obat yang mirip, mulai dari rupa, nama, dan warna. Selanjutnya, di sini ada kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang pertama yaitu ada marking, adalah menandai lokasi sayatan operasi pada pasien dengan jelas. Yang kedua yaitu SSC, Surgical Safety Checklist, yaitu untuk membantu tim bedah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan keselamatan pasien selama operasi. Selanjutnya yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang pertama, PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Yang kedua, APD, alat pelindung diri. Yang ketiga, hand wash. Dan yang keempat, sterilisasi. Pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh bisa dilakukan dengan cara asesmen dan pencegahan. Nah, untuk asesmen bisa menggunakan skala Morse dan skala Humpty Dumpty. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan cara lingkungan yang aman, alat bantu, kekuatan otot, perhatikan lingkungan, edukasi, RCA, dan FMEA.